Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya, Maharani Nur Anissa dari TRPL 3C Politeknik Pertanian Negeri Samarinda akan membahas secara singkat materi tentang sistem operasi. Video ini dibuat atas pemenuhan nilai ujian tengah semester mata kuliah sistem operasi. Oke, langsung saja kita ke materinya. Pertama, sistem operasi. Sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras dan menjalankan aplikasi. Nah, di dalam sistem operasi ada 3 tugas yang wajib kita ketahui. Yang pertama, mengatur resource, 2, mengontrol program, dan 3, menjalankan program. Nah, dalam sistem operasi ada beberapa fungsi yang wajib banget kita tahu. Yang pertama itu menjalankan fungsi operasi dasar komputer, mengatur kerja hardware dan software, tempat program atau aplikasi, menyajikan tampilan, mengkoordinasikan kerja perangkat komputer, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Nah, karena kita lagi belajar tentang sistem operasi, kita wajib banget tahu tentang sejarah sistem operasi. Jadi di dalam sistem operasi itu ada dibagi 4 generasi. Yang pertama, generasi tahun 1945 sampai 1955. Di generasi pertama ini, perkembangan awal dari sistem komputasi elektronik secara keseluruhan sebagai sistem pengganti dari komputasi mekanik. Kemudian di generasi kedua, yaitu tahun 1955 hingga 1965, telah dikenalkan BPS atau Batch Processing System, dan beberapa fungsi dari sistem operasi mulai ada. Kemudian di generasi ketiga, yaitu tahun 1965 hingga 1980, sistem operasi mulai dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus dan ada juga multiprogramming yang melayani banyak program sekaligus. Nah, di generasi yang terakhir yaitu tahun 1980 hingga sekarang, sistem operasi lebih maju dan dapat digunakan untuk berbagai macam jaringan komputer yang terkoneksi secara kabel maupun nirkabel. Nah, sekarang kita ke konsep hardware dan software. Hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung yang berfungsi mendukung proses komputerisasi. Nah, dalam hardware itu ada beberapa cara untuk mengoptimalisasikan. Yang pertama adalah mengupgrade hardware, menambah memori, menambah space hardware, periksa dan memperbaiki kondisi hardware, membersihkan kotoran yang menempel pada hardware, dan overload atau unload proses. Sekarang kita ke software. Software sendiri merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer yang tidak bisa dipegang namun hanya bisa dijalankan pada perangkat keras. Nah, ada beberapa klasifikasi dari software. Yang pertama adalah sistem operasi, program utilitas, program aplikasi, program paket, dan bahasa pemrograman. Oke, selanjutnya kita ke konsep proses sistem operasi. Proses pada sistem operasi adalah program yang sedang dieksekusi yang merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber-sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara dan data section yang menyimpan variabel-variabel global. Nah, di sini ada cara memanggil sistem Kavok, yaitu ada dengan 2 cara. Yang pertama adalah proses induk dan proses turunan. Nah, dalam sebuah proses terdapat beberapa status yang wajib kita tahu. Yang pertama ada running, yaitu status yang dimiliki pada saat instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Yang kedua ada waiting, yaitu status yang dimiliki pada saat menunggu sebuah event. Kemudian ada ready, status yang dimiliki pada saat proses siap dieksekusi. Dan new, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Dan yang terakhir ada terminate, yaitu status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Lanjut kita ke konsep thread sistem operasi. Thread atau lightweight process merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Nah, di thread ini ada 2 jenis, yaitu single thread dan multi-threading. Single thread yaitu sebuah lightweight proses atau proses sederhana yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali atau controller. Nah, kalau multi-threading itu proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu.
Nah, multithreading ini mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama adalah responsif, yaitu multithreading mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut di blok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang sama atau lama atau panjang. Nah, yang kedua adalah pembagian sumber daya. Secara default, thread membagi memori dan sumber daya dari proses. Kemudian, multithreading ini juga ekonomis, yaitu mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal. Alternatifnya, karena thread membagi sumber daya dari proses, ini lebih ekonomis untuk membuat thread. Kemudian yang terakhir, memberdayakan arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat jalan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Nah, di sini ada 3 model dari multithreading tadi, yaitu many to one, one to one, dan many to many. Nah, selanjutnya kita ke konsep deadlock sistem operasi. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Nah, starvation itu kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Nah, teman-teman, ternyata deadlock itu hadir karena ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu mutual exclusion, yaitu suatu keadaan di mana hanya ada satu proses saja yang boleh memakai resource. Proses yang lain harus menunggu sampai proses tadi benar-benar selesai. Kemudian ada hold and wait, yaitu keadaan di mana suatu proses kelaparan sumber daya. Suatu proses menunggu suatu sumber daya dalam waktu yang lama sehingga sumber daya tersebut tidak terpakai oleh proses lainnya. Kemudian yang ketiga ada no preemption, yaitu keadaan di mana suatu sumber daya tidak boleh diambil atau dipakai begitu saja atau secara paksa oleh proses yang lainnya, sehingga suatu proses harus menunggu hingga proses yang lain sedang memakai sumber dayanya yang benar-benar telah selesai. Kemudian yang keempat ada circular wait, yaitu suatu keadaan di mana proses yang lain membutuhkan sumber daya yang sedang dipakai oleh suatu proses sehingga timbul antrian melingkar atau waiting chain seperti halnya rantai. Nah, buat teman-teman yang mengalami deadlock, itu tenang aja, ada beberapa solusi yang bisa kalian lakuin. Yang pertama, prevention atau pencegahan, yaitu mencegah terjadinya deadlock. Dalam hal ini, penyebab deadlock harus diketahui sebelumnya. Kemudian, memastikan bahwa salah satu keadaan yang penting tidak akan menimbulkan deadlock. Kemudian, yang kedua ada avoidance atau penolakan, yaitu melakukan pendataan terhadap proses-proses yang kira-kira akan menghabiskan sumber daya. Yang ketiga ada detection and recovery, atau mendeteksi dan memperbaiki, yaitu mendeteksi sistem apa saja yang terlibat jika terjadi deadlock. Setelah mendeteksi, sistem diperbaiki. Kemudian, yang terakhir, mengabaikan deadlock, yaitu membiarkan deadlock seolah tidak terjadi apa-apa dan membiarkan deadlock tersebut mematikan program. Hal ini merupakan algoritma ostrich untuk menangani deadlock. Nah, sekarang kita ke konsep yang terakhir, yaitu memori sistem operasi. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Nah, memori itu ada beberapa hierarkinya. Yang pertama adalah register atau chip processor, yang berguna untuk menampung kode instruksi yang akan dieksekusi. Kapasitas memori register sangat terbatas. Agar ukuran chip prosesor tetap kecil, diperlukan memori utama yang lebih besar. Kemudian ada change memory, berguna untuk mengatasi perbedaan kecepatan dan untuk mempercepat proses loading dari sebuah aktivitas di mana ia akan mengambil data yang telah disimpan sebelumnya. Kemudian ada primary memory, dapat diakses secara random seperti RAM yang bersifat sebagai data penyimpanan sementara.
Kemudian yang terakhir ada secondary memory berupa hard disk, yang artinya memori tersebut dapat menyimpan secara permanen, namun kecepatan transfer jauh lebih lambat dibandingkan. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.